Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Sehat Kak Sang ya? Sehat enggak? Ada yang sakit ya? Sakit ini. Enggak ada duit. Itu masalah bersama ya Kak Rifani Kak Atar ya? Betul sekali. Sama aja pada pahit juga. Oke, baik. Sampai juga yang lain masuk. Ini kakaknya kita hari ini modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran regional. Sudah pada buat modul Kak? Modul ajar ya? Belum. Yang sudah ada boleh nanti kita diskusikan di kelompok ya. Baik, ini kayak kesepakatan bersama. Kamera matikan mikrofon, itu sebetulnya menghargai waktu bersama, maksimalkan bekerja. Klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah wajar. Jadi Kak, tujuan kita capaian umum modul. Guru mampu memahami pembelajaran regional sesuai standar. Kita baca di LMS Kak. Sudah Kak ya? Capaian modul. Belum. Ambil dibaca Pak. Ini kalau habis Zoom baru bisa dibuka setiap modul. Kalau nggak Zoom nggak bisa buka. Yang mana itu Pak? Itu modul 1.6. Bisa Pak. Kunci ya? Hari ini Iya. Pak. Ya ini baru kebuka aja Kak. Kalau kita baru mulai Zoom bisa dibuka. Jadi kalau saya share di grup aja nanti. Ya. Nah, ini kakak ya capaian khususnya kakak mampu menyusun pembelajaran regional. Ambil Kak, hubungi mana nih yang lain? Mungkin masih di perjalanan pulang. Masih GMP tadi enggak. Berapa orang tadi Kak? Ada rasanya orang ada 5. Ibu Pipi, Bu Yuni. Pokoknya 5 orang atau 4 ya. Pak Yudi. Kak Ati juga ya. Ya, Pak Hadi. Pipi, Kak Pipi sama Kak Yuni. Tapi masih jalan kan? Satu ini siapa lagi? Kak Guntur. Oh ya, Pak Guntur. Ya belum tampil nih Pak Yuni. Saya tag ya. Oke, kita lanjutkan. Masih ingat Kak dengan recruitation-nya? Gimana Kak Rifani, masih ingat ya? Udah kerawayan nih. Apa yang harus dilakukan dalam recruitation-nya? Pak Julius? Sama Kak. Belajar pada peserta didik. Kalau yang anunya bisa nggak Pak dibuka Kak di Asus? Yang di 1.6 ya Pak? Di modul LMS, di LMS. Bisa Bisa. coba. Jadi
bisa dibuka Kak? Kayaknya baru bisa dibuka semua yang untuk modul 1.6. Baru dibaca-baca Kak. Yang 1.6B-nya bisa dibuka? Sudah bisa dibuka. 1.6C sudah bisa dibuka. Oke, berarti sudah mengerjakan berarti kayak. Belum lah, baru buka Kak. Oke. Nanti dicek-cek kayak. Iya. Nanti di situ ada bagaimana caranya menyusun nanti Kak modulnya. Oke baik Kak, kita lanjut dulu. Nah, agenda kita pada hari ini langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, kakak akan menganalisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Jadi nanti kakak ada kita bagi kelompok ya. Kakak akan menganalisis modul ajar ini siapa nanti yang akan dianalisis dan diperbaiki, dan nanti dipaparkan di ruang utama nanti. Siap Kak ya? Nah ini Kak, dalam modul 1.6 ini kan ada elaborasi isi 1JP asinkron. Kakak akan mengetahui langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, yang keempat pendekatan pembelajaran. Jadi masuknya di aktivitas kayak yang nomor 4. Nah yang sekarang kita ini kayak saya akan memandu kakak untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis FPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun Kak. Diawali dengan meminta akan jawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Nanti ada menjawab 3 pertanyaan itu ya. Melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis FPP yang diunggah ke LMS. Nanti kakak akan mengunggah di LMS. Jadi masing-masing nanti kakak membuat modul ajar. Lalu nanti kakak akan melakukan video kayak. Sudah pada melakukan belum Kak? Belum. Nanti videonya itu 30 menit. Belum Kak. Videonya nanti 30 menit. Itu dari pendahuluan dan penutup Kak. Jadi kita tercover dalam 30 menit. Bisa nggak ya? Bisa. Lebih berapa Kak? Nggak menjadi masalah lebih Kak. Nggak masalah kayak kalau lebih kayak. Itu nanti berkaitan Kak dengan kita di modul 2 nanti Kak. Itu nanti kakak akan menganalisis bagaimana sih kita selama ini mengajar gitu Kak. Nanti ada instrumennya nanti. Ini lakukan 1JP asinkron. Setelah kita menguatkan pemahaman tentang ini, nanti kakak akan mengembangkan dan memperbaiki FPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan desain. Refleksinya, kakak akan melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1. Bisa dipotong ya?
Sudah. Lainnya. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pengajaran. Apa aja nih, Kak? Dari pembelajaran, Apakah Rifan? materi yang akan diajarkan, Materi, apalagi, Kak? bahan pembelajaran, Seperti apa, Kak? di sarana dan prasarana pembelajaran atau media. Faktar gimana, Faktar? Apa yang akan pertimbangkan? Pak Julius, Menambahkan juga Kak, itu biasa konten pembelajaran, definisi dan sumbernya. gimana tuh, Pak? Dan pembelajaran, apalagi tadi, Kak? Dengan sumbernya, fasilitas. Iya Kak. Pak ini tadi media, Kak, ya? Sumber, kaitan, kata, tadi tujuan, dan asesmen. Oke, coba kita coba, Kak, ya. Lasang gimana, Kak? Ada yang lain, kan? Bahkan sedikit terlalu pendapat alat bantu untuk mengajar, Pak. Bagaimana cara untuk lebih baik cara mengajar? Jadi banyak kayak yang perlu kita pertimbangkan, kayak. Ya, ya Kak. Kalau Qatar tadi tujuan, Kak. Gimana tuh, Kak, menentukan tujuannya, Kak? Gimana, Qatar? Tujuan pembelajaran. Oke, nanti kita bahas ini berkaitan dengan kurikulum merdeka nanti, kayak. Kalau asesmennya, Kak? Kalau untuk anak SD bisa nggak itu? Bisa nggak ya? Oke. Ini kayak tujuan pembelajaran, asesmen, aktivitas. Ini berkaitan nggak dengan yang backward design kemarin nggak? Ada 3, tujuan,
asesmen dan aktivitas belajar. Biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan. Benar nggak ya? Kalau yang sekarang kan kita dicoba untuk menganalisis dan membuat bagaimana caranya kita dari tujuan dulu. Nanti dari tujuan ini kira-kira peserta didik itu bisa melaksanakan, lalu asesmennya apa yang bisa dilakukan, baru kita membuat aktivitas belajar. Jadi selama ini kita buat ini dulu kayak, lalu nanti muncul asesmennya dan tujuan. Oke, baik Kak. Ada pertanyaan dulu Kak? Ada yang bisa jawab Kak? Karifan? Kalau menurut saya, aktivitas belajar ini adalah proses seperti alur tujuan pembelajaran. Ini proses menuju tujuan pembelajaran. Kalau konten Kak? Kalau konten bagian dari alat pembelajaran atau sumber. Alat hukum lah ya? Ya, Gimana kata? Yang ketiga gimana Kak Jarius? Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kak Jarius? Ya, kalau konten pembelajaran kayaknya mirip dengan aktivitas pembelajaran. Hanya bertujuan untuk apa? Pengajaran kita bertujuan seperti kita pembelajaran menyoka, permainan tradisional, bela diri, senam, dan pengetahuan kesehatan itu aja kan. Gimana nih kata? Ada dua pendapat nih. Kami sama Pak Jarius. Dari Pak tadi yang pelajaran sebuah proses alur ya. Konten berupa alat bentuk pembelajaran. Kalau Pak Jarius sama seperti alur kayak. Gimana kata? Ya, ya. Kalau pasir tidak membenarkan, tidak menyarankan. Cuma saya lebih berat ke seperti kearifan. Kalau aktivitas itu kan sebuah seperti yang kearifan ucapkan tadi, sebuah alur ya. Kalau konten itu kan kita konten media, konten proses itu sebuah alat hukum. masih Kalau saya dosen, baru saya memberitahu Pak. Kalau saya sebagai pasien itu hanya mengarahkan diskusi kita seperti itu Pak. Kalau untuk membenarkan saya ini belum mau nyerah. Oke, baik ya. tidak pasti ya, kalau aktivitas pembelajaran itu adalah metode atau cara kita untuk mengajar dalam metode proses pembelajaran.
juga masuk di aktivitas juga Pak. Ya, aktivitas. Metode sumber belajar itu kan masuk ke dalam aktivitas, ibaratnya itu seperti umum nggak ya, baru nanti dikerucutkan. Betul. Nah, kalau saya seperti itu kata. Materi. Nanti ada pembahasan. Ini dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan menempuh. Baik ya. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Oke, apa ini pemahamannya gimana ini? Pasang? Belum dapat ilham Kak. Serius boleh Kak? Yuk, senior Qatar aja dulu. Ya boleh. Ya boleh kata. Udah juga. Iya, sama Kak Arif Kani. Mereka kan sering ikut kegiatan di luar ya. Boleh kata. pendekatan perencanaan kurikulum yang dimulai dengan menentukan hasil akhir yang diinginkan. Jadi sebelum merancang proses pembelajaran, kita menentukan tujuan pembelajaran dulu. Jadi kita mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar yang diharapkan. Misalnya, siswa diharapkan dapat memahami pentingnya kebutuhan fisik atau menguasai teknik dasar sebuah olahraga. Dalam ini desain kita hanya berfokus pada tujuan akhir kayak. Ya. Kalau yang sering kita lakukan itu apa yang kita ajarkan. Seperti tadi Kak bilang kan passing ya. Dalam 30 detik dia bisa lakukan berapa kali. Kalau tujuan akhirnya itu mereka bisa melakukan passing walaupun 1 kali 2 kali itu udah masuk ke tujuan belum Pak? Nah, berarti ini mudah berarti kayak. Kalau selama ini kan kita kalau kita ngajar di atas anak SD itu untuk bisa dalam 1 menit ya bisa berapa kali gitu ya. Tapi kalau kita hanya fokus pada tujuan akhir, anak-anak mampu mendemonstrasikan atau melakukan passing walaupun dia 1 kali 2 kali namun bisa dengan baik kita bisa dikatakan sudah mencapai berarti kayak mantap. Setuju tadi tarifannya kan mana Kak? Setuju nggak Pak? Setuju juga.
Sang? Setuju Kak. Oke, baik. Nah, mari kita bahas tahapan membuat desain dalam satu perencanaan pembangunan. Coba dijawab. Baiklah, tujuan pembelajaran. Apa yang akan diketahui dan dikuasai dari pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, kalau ini gimana Pak tujuannya? Kalau pas SD harus apa ya? Bentar. Kalau pas SD harus berapa Pak? Kelas 10. Nah, ini elemen terbaru kita lah ya, terampil berjalan fase B. Ini kelas lalu tujuannya apa ini Kak, kalau yang capaian pembelajaran? Ada yang bisa menyatakan Kak? Pencapaian pembelajaran itu peserta didik memeragakan konsep dengan mendapat capaian pertama. Dalam apa nih? Dalam lingkup materi apa? Gerak berirama. Jelas dari nama. Oke. Lalu gimana Kak kalimatnya Kak? Nanti Kakak akan merumuskan tujuannya Pak. Dilihat dari sininya kayak memeragakan. Berarti gimana konsepnya Pak? Peserta didik mampu memperagakan konsep gerak yang dibuat dalam satu rangkaian gerakan. Tadi kan Kak Ripani bilang kan dalam senam berirama. Jadi gimana Kak tujuannya Kak? Agar peserta didik itu mencapai. Kalau tadi kan seperti melakukan passing ya. Anak-anak bisa mendemonstrasikan atau melakukan passing bawah dengan baik walaupun satu kali. Dan bagaimana caranya? Lalu kalau yang seperti ini dalam rangkaian gerak gimana Kak kalimatnya? Biar ini kan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik Kak. Jadi nanti dari situ Kakak akan menetapkan asesmen apa yang harus dilakukan. Batal boleh Pak? Boleh Pak.
saja itu Pak. Mengayun, melangkah, dan melompat. Nanti itu dimasukkan di dalam lagi-lagi kayak. Kalau di gaya dasar berarti harus disebutkan. Kan tujuan kita kan harus terus dan spesifik. Jadi dalam hal itu kita bisa meletakkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan tertentu. Oke, Kak Julius gimana Kak? Masih belum kak? Belum masuk masih. Apa yang belum masuk? Ilhamnya kayak Kak Asang. Wahyudi, boleh Kak Wahyudi? Kak Wahyudi. Nanti boleh. Ya, baik ya. Coba lagi. Nah, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang bisa dipahami nih Kak. Bisa. Bisa kak. Ini nanti tergantung materinya nanti Kak. Apa yang mau kita nanti kalau satu rangkaian ini bisa kita pastikan. Kalau mau diferensiasi mereka bisa memilih nanti. Kalau yang Qatar bilang tadi kan ada langkah, ada ayunan, sama melompat tadi kayak. Nah, cuman di sini dia rangkaian gerakan penyeberangan dilakukan dengan transisi yang berarti ini dengan musik yang atau dengan gerakan yang pelan. Tapi seperti itu kayak. Gimana Kak Repan? Ya, Menurut Kakak gimana? ya. Jadi musiknya tuh agak pelan. Kalau yang satu rangkaiannya kan? Satu rangkaian itu mungkin gerakannya itu beberapa bentuk menjadi satu rangkaian. Beberapa bentuk gerakan jadi satu. Yang tadi kan mengayun, terus melangkah dan melompat. Bisa kita sampaikan seperti itu rangkaian. Jadi mereka bisa mungkin melakukan rangkaian tanpa kita bataskan. Tapi kalau kita membatasi juga ada masalah. Seperti yang Qatar bilang tadi kan ada pikiran. Kalau kita melakukan satu rangkaian dengan gerakan dengan bebas, artinya kan kita membebaskan hak pilih kepada mereka. Ya. Gimana Kak Rifani? Ya disebutkannya gerakan apa? Disebutkan aja satu rangkaian gerakan tuh gerakannya gerakan satu apa, gerakan dua apa, gerakan tiga apa. Kalau misalnya ada 8 atau 7 gerakan,
Berarti ini sudah gerakan kompleksitas ini. Apakah peserta didik ini mampu merangkaikan gerakan sebanyak yang disebutkan oleh Kak Atar tadi? Mungkin itu dulu. Ya Kak, baik. Di dalam rumusan tujuan ini nanti ada ABCD ya. Ada audience, behavior, apa aja itu lupa saya. Pokoknya ada 4 itu nanti. Ada kondisi, kayaknya yang satunya tuh merumuskan, agree. Jadi nanti ada audiennya seperti apa. Nanti kalau kita libatkan itu semua sama seperti Kak Rifani bilang tadi, memang itu agak memberatkan. Tapi kalau kita didik mampu mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan, berarti mereka hanya melakukan satu rangkaian gerakan. Kalau mereka sudah bisa mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan dengan dilakukan dengan presisi yang lembut, itu sudah memenuhi tujuan pembelajaran kayak. Jadi nanti kita bisa lihat audiennya dulu, pesertanya gimana. Kalau pesertanya mereka yang pernah atlet Zumba mungkin bisa. Tapi kalau untuk anak-anak ini mungkin bisa kita permudah seperti itu Katar ya. Gimana Katar? Mungkin ada yang bisa lebih memuaskan lagi jawabannya, Kasang? Gimana Kasang? Yang mana Kak? Yang ini Kak, yang mau Katar inginkan. Peserta didik. Tadi Kak Rifani sudah menjelaskan, memang sudah terinci dijelaskan oleh Kak Rifani tadi. Saya juga bingung Kak menambahkan, karena konsep-konsep yang disampaikan oleh Kak Rifani ini sudah termasuk ya. Ibaratnya ada yang lain lagi bisa ditambahkan Katar. Kalau ibaratnya ada kurang dari disampaikan oleh teman-teman, bisa Katar lagi yang menambahkan atau mencari solusi ya. Kalau saya ngikut aja Kak, karena memang basic saya bukan ini olahraga sebenarnya, karena ada undangan ya ikut. Masalah Pak Asal, memang kan Ya, Kak. ini tujuan pembelajaran ini kan semua terkait ya. Ya, Pembelajaran apapun pasti ada ini. ya benar Kak. Saya masalahnya kurang hafal masalah dalam olahraga lah. Ya. Makasih Kak Rifani Katar. Kita lanjut dulu Kak ya. Oke, mungkin tujuan sudah, mungkin ada yang banyak sudah memahami. Kita lanjut ke asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Bagaimana Kak? Kak Adi boleh Kak? Halo Kak Adi. Kak Adi. Serius deh. Gimana Kak? Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Ya Kak, ini masih ke atas tadi Kak, yang tujuan pembelajaran tadi. Nah ini kalau rangkaian gerak senam irama ini, biasanya kalau saya di lapangan, kalau merangkai gerak itu mereka kalau tanpa ada musik itu bisa lupa Kak. Nah, sering itu saya coba tanpa musik, mereka misalnya suatu senam, mereka
tanpa ada musik mungkin gerakannya sama hitungannya tuh mereka sering lupa. Nah, dan terus untuk keberhasilan mencapai tujuan itu kalau menurut saya itu mereka bisa terampil dalam melakukan gerakan suatu senam. Itu aja Kak. Kalau dalam menetapkan asesmen pembelajaran yang tepat akan mempermudah perumusan aktivitas pembelajaran. Lalu ini asesmen mana yang sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Apakah asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda? Ya, asesmen apa namanya? Ya, ini maksudnya asesmen apa itu? Kategori apa itu? Pilihan ganda. Self assessment. Karena itu kayak yang mana nih Kak? Yang asesmen ini apa yang ini Kak? Kita pakai. Oke. Lalu yang ini asesmen apa Kak? Kawan, tapi masuk kognitif ya. Kalau yang ini Motorik. motor. Motor. Oke, berarti Kakak sudah tahu kayak bagaimana cara dari tujuan itu kita dapat mencapai asesmen yang mana untuk mencapai tujuan kayak. Dari sini kan asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian senam irama. Jadi nanti dari sini karena mereka melakukan performa rangkaian gerakan dan kita rubriknya ada, lalu mereka melakukan rangkaian gerakan dengan transisi yang lembut, berarti sudah mencapai tujuan lah ya. Oke, baik Kak. Kakak sudah paham nih, hebat semua ini. Mantap. Mantap ini. Kita lanjut ke kelihatan kayak ini ya. Saya ngolak nih. Ini kayak, tapi kita pakai yang ini kayak. Nah ini kan aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Gimana ini? Aktivitas apa yang dapat membantu ini Kak? Boleh Kak Arifani? Aktivitas apa yang dapat membantu mencapai tujuan? Aktivitasnya adalah melakukan satu rangkaian gerakan dengan latihan berulang-ulang atau repetisi, latihan berulang-ulang dengan satu gerakan yang dikuasai atau beberapa gerakan yang dikuasai.
sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak semua? Gimana Kak? Apakah itu sudah sesuai atau belum? Menurut kakak gimana? Sesuai atau belum? Sesuai kayaknya. Sesuai Kak. Apa jadi sesuai Kak? Kalau Kak, gimana Kak? Tadi kan kakak bilang sudah sesuai, lalu bagaimana Kak? Bagaimana kita mengetahui itu sudah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kita Kak? Masih ingat gak yang dulu-dulu Kak? Dulu yang sebelumnya Kak? Dari Pani dulu yang bilangnya lakukan asesmen awal kayak yang kebutuhan satuan pendidikan kita kan melakukan asesmen awal Formatif. di awal mengetahui kebutuhan dan oke baik Kak. Nah ini kayak kita desain dulu atau backward design. Jika kakak sudah bisa memahami bagaimana dengan mulai dengan tujuan pembelajaran, bagaimana cara mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan asesmen. Lalu dari asesmen ini kakak bisa merencanakan kegiatannya apa aja. Sudah kakak semua pahami, sudah kakak mengerti kayak bagaimana proses analisisnya. Nanti kakak bisa diskusikan dengan kelompok nanti 20 menit apa 15 menit. Yes. Kak, Tatar 20 Kak, Kak Julius. Ikut aja Kak. Nanti kakak diskusikan dengan modul ajar atau RPPKK yang mana yang mau diperbaiki atau yang mau dibahas nanti kayak. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini kan langkah lain yang perlu diperhatikan. Sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya yakni memperhatikan diferensiasi, mengembangkan bentuk belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya. Karena menyusun langkah pembelajaran, menuju menyusun rencana keselamatan. Bisa dipoto dulu kayaknya. Sumber daya ini ada 7 kemarin ya. Kalau aset ya kayak Ya, bisa. manusia, fisik kemarin. Ini bisa ini berbasisnya. Atau sarana prasarana lah. Nah ini kan kenapa desain mundur atau backward design?
dimulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. 2. Rekrut dosen menjadi penerjemah ibu atau bapak atau kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Oke, baik ya. Lalu kita menganalisiskan. Bisa jawab di kolom chat aja dulu, Kak. Apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak susun? Silakan Kak jawab di kolom chat. Yang satu aja dulu. Apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak susun semua? Gak usah dijambut kita ya, di kolom chat aja. Yang baru bergabung silakan Kak dijawab di kolom chat. Apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak susun, yang sudah kakak susun. harapan kakak semua kayak bebas kan, harapan itu bebas.
Lalu yang kedua Kak, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Dengan apa Kak? Melakukan asesmen. Oke, ada yang lain? Maka gimana Kak? Apakah sama Kak asesmennya? Berarti sama kayak asesmen ya. Lalu yang ketiga Kak, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Jadi bisa langsung open mic aja. Boleh Kak Ripani dulu deh. Ya, terima kasih. Jawabannya iya. Karena dalam perencanaan pembelajaran tersebut sudah dipertimbangkan, artinya kemampuan peserta didik, baik itu keterampilan, kemudian psikomotornya, perkembangan geraknya, kemudian minat dan motivasinya. Kalau kata berarti kakak semua sudah menyusun nggak ya, dengan mempertimbangkan tingkat minat, perkembangan siswanya dan kebutuhan khususnya. Lalu yang keempat, apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Bisa di kolom chat Kak. Apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan?
lanjut nggak ya aktivitasnya nanti? Oke, baik, kita persingkat saja lah ya biar ada diskusi. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar KKK diawali dengan identifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Jadi nanti kakak akan nandai kayak kalau ada tahapan dari capaian atau tujuan pembelajaran di FPP nanti akan bahas. Ini mau 2 kelompok apa 3 kelompok? Nah ini kayak yang saya bilang Oke. jadi dalam bidang silakan di diambil fotonya Pak. Nanti ada diunggah di LNS ya. Dalam waktu 20 menit, dia membuka kelompok melengkapkan pembelajaran atau mengajar analisis berkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, perhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya yang lainnya dengan angka berproses. Tiap kelompok menuliskan perbaikan FPP atau modul ajar per individu. Jadi nanti yang ini kan, tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya dalam forum ini nanti ya, untuk dipresentasikan. Bisa dipahami ya? Bisa. Insyaallah. Oke, saya bagi kelompok dulu ya. Sebenarnya biar aja 20 ya. Pak Guntur ini masih belum Pak. Oke, silakan Kak.
Ya kak. Dari lo kak. Ya, Pak. Ya, kita siap. Ya. LPP Kumer ya, belum merdeka itu. Tentang apa dulu kak kita? Sudah ingat. Sudah apa Kak? Nanti Kak, Kakak diskusikan aja dulu Kak, pelajar yang paparnya nanti. Sudah Kakak diskusikan dengan kelompok juga yang mana tahapan-tahapan yang tadi Kak. Kakak menganalisisnya, tadi kita menganalisisnya. Nanti saya janji supaya aman. Belum. Coba cek dulu, lihat dulu, lupa di mana dulu. Modul aja modul yang buat Iya, kamu tuh keren.
Oke. Ini aku kirim ke ya ini Kak ya, Kak Katar ya. Ya apa itu namanya? Word ya. Nanti Kak Tar coba periksa atau coba cek. Modul ajarnya. Ini singkat aja sih. Singkat aja modulnya. Coba lagi. Dulu Kak, kita dulu ya, coba dikirim dulu. Ini dokumennya, oh ya. Akan dilanjutkan. Ya. Ya, nyepian Pak. Ya, sampean aja dulu. Ya, kelihatan nggak? Oh iya ya. Oke. Ya, tujuan pembelajaran. Merebut undang-undang
boleh Pak. Kak, langsung mempraktikkan aja Kak. Iya. Lengkap. Dikasih jari saja dulu Kak. Jadi biar ada membedakan nanti maka. Nah, ini saya tambahkan kayak di sini kan Kakak capaian pembelajaran elemen sampai bergerak. Kita berkaitan dengan itu mungkin seperti yang kalau Bayu bilang tadi bilang begitu. Oke Kak. Sekarang Kakak. Iya. Saya silakan dilanjut. Menjelaskan dihapus. Iya. Iya. Belum itu sudah ditutup. Mengecek belajar yang menyenangkan mengajukan pertanyaan tentang muka olahraga kesehatan tubuh orang guru dapat menggunakan pemetik pertanyaan pemetik guru menjelaskan potensi harus dikuasai. saja Kak. Iya. Lanjut Pak. Lanjut Kak, lanjut.
ya Kak? Iya. 1 menit. Siap. Ya, 12 detik lagi. Saya bacakan aja ya. Pak Fasil. Ya. Oke, kita materinya adalah permainan kasti untuk kelas 7. Pertama adalah tujuan pembelajaran. 1. Siswa memahami aturan dasar permainan kasti. 2. Siswa dapat melakukan teknik dasar dalam permainan kasti, dalam kurung memukul, berlari, menangkap. Yang ketiga, siswa mampu berkolaborasi dalam tim saat bermain kasti. 2. Rencana pembelajaran. A. Pendahuluan, dalam kurung 15 menit. 1. Sambutan dan pengantar. Menyapa siswa dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian memperkenalkan sejarah singkat permainan kasti. Yang kedua, ice breaking. Permainan singkat untuk mencarikan suasana yang berhubungan dengan kasti. B. Materi inti dalam kurung 60 menit. 1. Aturan permainan. Guru menjelaskan ukuran lapangan, jumlah pemain, dan durasi permainan. Kemudian memperkenalkan posisi pemain dan peraturan dasar memukul, berlari, dan menangkap. Teknik dasar. Memukul. Demonstrasi teknik memukul bola dengan stick. Kemudian latihan memukul bola secara individu dan kelompok. Teknik dasar berlari. Penjelasan tentang teknik berlari cepat ke base. Kemudian latihan berlari dari base ke base. Teknik dasar menangkap. Teknik menangkap bola yang dipukul. Kemudian latihan menangkap bola dalam kelompok. 3. Permainan mini. Mengadakan permainan mini kasti dengan membagi siswa menjadi 2 tim untuk menerapkan teknik yang dipelajari. Penutup. 1. Refleksi, diskusi tentang pengalaman bermain dan apa yang dipelajari. Kemudian tanya jawab, membuka sesi tanya jawab seputar permainan kasti. 3. Alat dan bahan. Alat dan bahan, stick kasti, bola kasti, base, tempat atau tempat berlari, pita untuk membagi kelompok. 4. Evaluasi. 1. Keterampilan praktis, mengamati teknik memukul, berlari, dan menangkap bola untuk siswa.
melakukan memahami aturan dasar komunikasi. tapi itu aja Pak ya. Yang kedua, siswa dapat melakukan teknik dasar dalam permainan kasti seperti memukul, berlari, dan menangkap. Yang ketiga, siswa mampu berkolaborasi dalam tim saat bermain kasti. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Lalu asesmen apa yang Asesmen yang digunakan adalah asesmen keterampilan teknik memukul, berlari, dan menangkap bola. lalu yang tujuan mengetahui aturan tadi ya, Ya, ada aturan dasar. maksudnya di mana Pak? Itu di refleksi tanya jawab. Refleksi tanya jawab, diskusi tentang pengalaman bermain. Aktivitasnya tadi Aktivitasnya melakukan latihan lempar tangkap, melakukan latihan pukul, dan melakukan teknik dasar berlari ke arah base atau pos pemberhentian. lalu keterkaitan dengan diferensiasi ini gimana Pak? Teknik siswa teknik memukul bola kasti itu setiap peserta didik itu berbeda-beda cara memukulnya. Ada yang memukul dari bawah, ada juga yang memukul dari atas. Lalu lemparan dari untuk pemukul gimana? Nah, lemparan dari untuk pemukul itu ada yang dari samping, juga ada yang dari atas, dari bawah ke atas. Itu masuk di aktivitas pembelajaran kayak Ya, betul. jika Bapak nanti ke analisis lagi bisa berkaitan kan sampai loss kita kayak. Ya, gimana tanggapan Qatar untuk kelompok Pak Rifan ini? Kelompoknya Qatar gimana Kak? Ada tanggapan Kak? Ya. Gimana Kak Rifani? Ya, betul sekali, Kak Tar. Karena Kak Rifani kan tadi 3 ya. Berarti nanti asesmennya itu ada 3 juga. Ada 3 juga, iya betul. Kalau dia dalam bermain berarti ada asesmen sikap juga. Iya. Oke baik, kelompok angkatan kita cepat juga Pak. Udah lewat 5 menit nih. Mungkin boleh share screen
Kak. 5 menit aja Kak ya. Mic-nya Kak, hidupkan Kak. Suaranya nggak ada Kak. Open mic Kak. Suspend.